Alhamdulillah jamaah masih di Islami Tinda, dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema para pencuri pahala. Masya Allah di segmen sebelumnya udah banyak ya yang dibahas mengenai pencuri pahala yang baik-baik ini. Masya Allah salah satunya ya kita memberikan buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa gitu ya Masya Allah. Dan kita juga harus memperhatikan sholat kita nih supaya pahala kita tidak berkurang. Baik, akan kita lanjutkan tapi sebelumnya saya mau panggilkan Habib Nabil. Mohon izin Habib, saya mau nanya lagi. Bib, kan dari tadi kita membahas mengenai para pencuri pahala. Nah, Betul. ada nggak sih ciri-cirinya kalau misalnya pahala kita itu sudah dicuri? Biar kita tahu gitu. Nah ini mohon penjelasannya Habib Nabil, silakan. Iya baik. Izin Habib Muhammad, izin juga Ustadz Syam dan juga para guru, Bapak Ibu sekalian yang sedang menonton baik di televisi maupun juga di rumahnya masing-masing. Jadi tadi tentang pencuri pahala, bagaimana kita mengetahui pahala kita dicuri? Saya pertama ingin menyampaikan supaya kita jelas dulu bahwa pencuri pahala itu ada dua. Ya, tadi saya katakan di awal bahwa mustalahat syariah itu harus jelas, istilah syaraknya harus jelas. Ya, pertama pencuri pahala dalam pengertian yang positif. Tadi diberikan contoh ya Ustadz Syam, ya kemudian di awal-awal tadi saya sampaikan juga orang misalnya ketika sama-sama puasa lalu kita duluan beliin bukanya, itu mencuri pahala yang positif ya. Jadi yang seperti itu adalah dalam istilah Quran disebut musaraah atau musabaqah, cepet-cepetan dalam hal baik gitu ya, jangan cepet-cepetan dalam hal yang buruk. Nah itu istilah yang pertama dan itu adalah baik. Kita mencuri ilmu, ya kita mencuri amal soleh orang lain dengan cara mengikuti, mencuri ilmu dengan cara orang lagi belajar kita ngedengerin, yang begitu-begitu adalah baik. Mencuri pahala yang positif. Nah tapi tadi di dalam kajiannya Habib Muhammad, beliau juga menyampaikan ada contoh mencuri pahala yang negatif. Sampai tadi disebutkan aswa'un nas, ya seorang paling jelek itu apa? Ya sariqah, orang yang mencuri. Curi apa? Ya alladzi yasriqu min salatiha, yang mencuri dari sholatnya. Ternyata nyuri juga jelek juga gitu ya. Artinya apa? Pahala sholatnya jadi hilang gitu. Kenapa? Tadi diberikan contoh ketika ruku tidak sesuai. Dalam hadis yang tadi sampaikan Habib Muhammad, juga di dalam hadis lain dikatakan naha an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nuqrah kan nuqratid dik. Kalau sholat itu seperti ayam mematuk gitu ya. Allahu akbar, Allahu akbar, tanpa ada tumak ninah. Nah itu mencuri yang buruk. Dalam hal yang lain misalnya puasa, bagaimana orang nyuri puasa yang jelek ya, mencuri pahala puasa sehingga pahalanya hilang, yaitu misalnya dikatakan barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta ya, kemudian juga perbuatan yang tidak baik, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima puasanya. Artinya apa? Pahalanya juga hilang. Sedekah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan mencuri puasa, merusak puasa, pahala puasanya, pahala sedekahnya itu dengan manni, dengan nyebut-nyebut. Wal ada, nyakitin orang yang dikasih. Kalau misalnya nggak saya kasih, kamu nggak bisa jadi orang yang seperti sekarang. Dulu kan saya yang biayain. Itu merusak pahala sedekah. Nah jadi sekali lagi yuk kita sekarang kalau mencuri pahala, curi pahala yang positif. Ya, artinya apa? Dengan ngikutin, dengan tidak merugikan. Ya, kalau misalnya lihat orang lain salat, kita ikuti kalau yang baik. Lihat orang lain sedekah, maka kita ikuti. Walaupun kita belum tahu, kita belajar lalu kita ikuti, itu nyuri pahala yang baik. Tapi hal-hal yang buruk tadi ya, sholat kemudian terus kita ruku sujudnya tidak benar ya, ketika kita puasa kita tidak meninggalkan maksiat, ketika kita bersedekah kita ucapkan, kita ungkit-ungkit, itu mencuri pahala yang negatif yang harus kita hindari. Demikian makna dari mencuri pahala berdasarkan syariat gitu. Baik, Mas Mida. Jadi harus jelas nih, yang mana. Iya betul. Jadi kalau misalnya nih kita sedang berpuasa terus ada tiba-tiba orang, boleh nggak saya traktir kamu untuk buka puasa? Nah kalau berarti kita harus ikhlas juga ya, supaya dia bisa mendapatkan pahala juga dari pahala saya. Jadi kita juga harus mengikhlaskan itu. Persis. Mungkin ya. Kalau perlu berlomba. Oh saya aja dong. Saya aja. Oh itu Masya Allah berlomba dalam hal yang baik ya. Musabaqah. Masya Allah. Baik, terima kasih Habib Nabil atas penjelasannya. Boleh tepuk tangan dulu. Alhamdulillah ya Allah. Pagi hari ini kita dapat ilmu yang luar biasa ya, bermanfaat banget untuk kita semua. Nah sekarang saya akan kasih kesempatan lagi nih untuk jamaah curhat langsung sama guru-guru kita. Kita masuk dulu ke dalam segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat.
Baik, kalau gitu saya mohon izin dulu kepada guru-guru kita, kepada Ustadz Syam dan juga Habib Muhammad untuk berdiri di tengah-tengah. Sekarang saya mau tahu nih, yang mau curhat boleh angkat tangannya dong. Oke, Banyak baik. ya. Banyak ternyata Dari Lahat nih banyak yang mau punya curhat masalah tuh ternyata, banyak ternyata. subhanallah. Ibu silakan boleh berdiri di tengah-tengah dulu Ibu. Nah, kita kenalan dulu, namanya Ibu siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ita Gusliana dari BKMT Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Baik, boleh tepuk Allah. tangan dulu dong. Terima kasih udah datang ke Islam itu indah. Iya Bu. loh, jauh-jauh. Baik Ibu Ita, boleh apa yang mau disampaikan kira-kira? Terima kasih Ustadz. Izin curhat dong Ustadz. Iya dong, silakan. Begini Ustadz, saya punya suami dan saudara yang sampai sekarang belum begitu full kalau melaksanakan ibadah, terutama ibadah sholat. Permasalahannya gini Pak Ustadz, suami saya itu punya keluhan penyakit darah tinggi dan sakit mah gitu Pak Ustadz. Yang sehingga apabila saya ajak untuk sholat, alasannya itu penyakitnya itu nggak bisa kuat, nggak 5 waktu gitu Pak Ustadz. Begitu juga dengan saudara saya punya adik juga, dia itu bekerja, tapi kerjanya itu di perusahaan begitu Pak Ustadz. Jadi dari pagi sampai malam sibuk. Oh, begawi. karena- Begawi. Iya. Jadi agak bolong-bolong Pak Ustadz. Bolong-bolong, baik. Gimana kira-kira Iya. saya sebagai istri bisa mendoakan atau adakah untuk baik. suami saya itu biar untuk Iya. mengajak beliau untuk beribadah, dan begitu juga dengan adik saya, gimana apakah ada amalan-amalan yang bisa Masya Allah. saya Amalkan gitu ya. amalkan Pak Ustadz. Terima Baik, kasih. terima kasih Ibu. Mungkin dari Ustadz Syam dulu boleh dijawab Baik, Ustadz Syam. bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, tidak ada maksud dan niat untuk mempermalukan suami senasional di TV nasional. Tapi ini niatnya mencari solusi kebaikan, karena yang diinginkan ibu adalah pengen sama-sama bergandeng tangan sampai surganya Allah Betul, Subhanahu amin, wa amin, taala. ya Allah. Dan salah satu passwordnya atau yang paling utama nanti ditanya itu langsung tentang sholat. Lalu ternyata sakit fisik itu bukan yang menghalangi orang untuk sholat, tapi sakit hati yang menghalangi orang untuk sholat. Betapa banyak orang yang fisiknya sakit tapi kuat sholat karena hatinya sehat. Tapi betapa banyak orang fisiknya sehat, tidak kuat sholat karena hatinya yang sakit. Subhanallah, keimanannya yang sedang sakit ataupun terluka. Maka ibu subhanallah, bagaimana amalannya? Amalannya yang pertama ada doanya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikan aku ini orang yang mendirikan sholat, begitu pula dengan anak keturunanku, ataupun kasih masuk di situ suamiku juga ya Allah, jadikan dia orang yang senantiasa menjaga sholat. Tugas ibu bukan memerintahkan, tugas ibu mengajak saja. Mengajak, memperdengarkan, berdakwah, mendoakan, itulah tugas istri kepada seorang suami. Mas, buat apa engkau akan selalu sehat kalau engkau jaga sholat? Begitu pula dengan saudara, buat apa kau cari nafkah tapi kau meninggalkan yang memberi nafkah? Kau cari rezekinya tapi yang memberi rezeki kau tinggalkan. Bagaimana ceritanya? Kita pengen rezekinya tapi yang memberinya kita tinggalkan dengan sholat yang ditinggalkan. Maka tidak ada yang menghalangi untuk sholat kecuali hati yang sedang ada penyakitnya. Maka yang dibersihkan atau yang disembuhkan bukan fisiknya, bukan diabetesnya yang disembuhkan, tapi hatinya. Wallahu Baik, ta'ala. Masya Allah. Terima kasih Terima Ustadz kasih, Syam. Ustadz. Selanjutnya mungkin Habib Muhammad mau menambahkan. Baik, ini Mikdad orang Iya, Bib. Palembang tuh nggak ada yang pengangguran. Gak ada yang pengangguran ya. Masya Allah. Pokoknya Amin. ada gawe. Pasti. Ado kali. Iya, iya, iya. Mau kemana? Mau ke kamar padi padahal ada gawe. Iya. Oh gitu maksudnya. Berarti ada kerjaan maksudnya. Ada kerjaan, iya, iya, iya. Baik, artinya buat suami dimanapun, bukan khusus, kita tidak mengkhususkan, buat anak dan buat siapapun orang. Kita ini butuh kepada Allah. Dalam satu hari itu 24 jam. Satu hari 24 jam. Berapa waktu dalam 24 jam itu 5 waktu yang kita ambil buat sholat? 10 menit. Paling ya satu sholat kita 3 menit lah. 3 menit dikali 5 berapa? 15 menit Allah berikan kita 24 jam.
24 jam cuma 15 menit mungkin buat kita nih orang awam 10 menit lah. Sholat kita itu sudah 5 waktu. Itu sudah berikut wudhu, berikut segala macam. Apa yang bikin berat hati kita itu, mau ente suami, mau ente istri, mau ente seorang anak. Apa yang memberatkan kita untuk sholat? Sholat itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, sholat itu kewajiban. Ingat, yang tidak sholat tunggu siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Makanya araftumullah walam tu'addu haqqa. Asy-Syaikh Ibrahim bin Adham, kau ini cuman menggerutu kerjaan banyak tapi uang nggak ada, apa segala macam. Kerjaan yang ngasih itu Allah. Rezeki yang sehat yang kau kasih itu Allah. Kenapa kau tinggalkan kewajiban dari Allah? Maka kau kenal Allah walam tu'addu. Kau kenal kepada Allah tapi sayang kau belum menunaikan ibadah kepadanya. Baik, Masya Allah. Biasanya kalau dengar orang mah tuh nggak kuat puasa, ini orang mah nggak kuat sholat. Kan? Makanya saya juga punya mas kebetulan. Mudah-mudahan Ibu ya terjawab ya. Kasih Ustadz. Sama-sama, Sama-sama, pokoknya ado gawi. Ibu semangat terus Bu ya. Terima kasih sudah mau curhat ya. Baik jamaah, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali lagi tentunya masih dalam tema para pencuri pahala. Tetap di Islam Tindah, jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.